Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tiada lain, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya dengan sesama saja, bukan hanya dengan keluarganya saja, bukan hanya dengan orang dewasa saja, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berperilaku yang baik kepada anak-anak kecil. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti kita akan melihat bagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 3 sahabat kecil, di mana nasihat-nasihat tersebut, dialog tersebut, di mana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisikan materi-materi keimanan yang disampaikan kepada sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat yang masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak dialog mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak bicara mereka, karena sepatutnya kita sebagai orang tua, sebagai orang yang telah dewasa, kita senantiasa mengajak dialog anak-anak kita. Kita senantiasa mengajak bicara anak-anak kita sehingga terisilah hatinya, terisilah akalnya. Bukan hanya fisiknya saja yang diisi oleh makanan yang sehat dan halal, tetapi hatinya diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akalnya diisi dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, dan ini bukan di waktu yang formal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat justru di waktu-waktu yang tidak formal. Bahkan ada 3 tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, dan itu kepada sahabat yang kecil di waktu yang tidak formal. Yang pertama adalah nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang guru yang mulia, tidak menjadi aib baginya untuk membonceng muridnya. Oleh karena itu, bagaimana hadir kelak para generasi yang luar biasa. Yauman, suatu hari, faqala ya ghulam, wahai nak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu sebuah kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu. Ini nasihat yang luar biasa. Ini jawami'ul kalim, bahasanya ringkas, padat, dan berisi. Bahkan ini akan dijelaskan oleh para ulama, tetapi
bagaimana dulu Rasulullah SAW memberikan nasihat dengan jawami'ul kalim ini kepada sahabat kecil yang mulia, tetapi bisa dipahami oleh mereka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, memohon pertolonglah kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah nak, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu manfaat, suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu semuanya untuk memberikan kepadamu madarat, untuk membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW di waktu yang tidak formal, ketika mengendarai kendaraan, memberikan nasihat yang luar biasa. Ini merupakan dialog dari Rasulullah SAW yang berisi nilai-nilai keimanan. Wahai anakku, sahabat kecil Abdullah bin Abbas itu adalah putra pamannya Rasulullah SAW, yang mana Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, fahamkanlah dia terhadap agama ini dan ajarkanlah ia ilmu tafsir. Makanya berkat doa Rasulullah SAW ini, Abdullah ibnu Abbas menjadi ahli Quran, menjadi pakar ilmu, bahkan disebut dengan Habrul Ummah. Abdullah bin Abbas disebut dengan Habrul Ummah, tintanya umat ini, karena memang keilmuannya yang luar biasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Penjelasannya adalah para ulama menjelaskan ketika kita menjaga Allah, Allah tidak perlu dijaga. Apa maksudnya? Tapi ini bisa difahami oleh anak kecil ketika itu Abdullah bin Abbas. Dan maksudnya adalah ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, kita menjaga perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah, dan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak kecil, anak yatim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk anak yatim ini Allah mengutus nabi yang mulia. Allah mengutus ketika itu Musa dan Khidir untuk menjaga anak yatim tersebut. Bagaimana anak yatim tersebut bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dikarenakan orang tuanya yang soleh. Ketika kita orang tua sudah menjadi orang tua yang soleh, insya Allah Allah akan berikan penjagaan untuk kita. Allah akan berikan penjagaan untuk anak dan keturunan kita. Apalagi di zaman sekarang, wal'iyadzubillah, yang terjadi di masyarakat sekarang, sudah terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan menjaga anak dan keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW bahkan memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah kepada hambanya? Hak Allah adalah disembah. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Supaya Allah Subhanahu wa taala disembah dan tidak disekutukan. Karena tauhid rububiyah itu diimani oleh orang-orang kafir. Mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan, menguasai dan mengurus, tetapi mereka tidak mengimani tauhid uluhiyah. Mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Orang-orang kafir Quraisy ketika mendapatkan musibah saja, dulu mereka ingat Allah. Tetapi sekarang, bagaimana zaman sekarang orang-orang, bahkan ada yang mengaku mereka tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah, yang dimaksud atau yang disebut dengan ateis. Berarti
Bagaimana dahsyatnya zaman ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jaga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah batasan-batasan Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menjaga hak-hak Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin untuk kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Jika kalian bisa menjaga 6 hal, maka aku akan menjamin kalian masuk surga. Yang pertama, usduqu idza hadatsum. Jujurlah dalam berucap, karena dusta ini sekarang menjadi sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat. Padahal dusta itu adalah dosa besar yang dianggap biasa oleh masyarakat kita. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah janjimu. Termasuk ini juga, termasuk hal yang disepelekan. Kita tidak menepati janji kita. Padahal para sahabat dahulu menepati janji mereka. Yang selanjutnya adalah wa'addu idza tumintum. Tunaikanlah amanatmu. Makanya sekarang bagaimana orang-orang, para pemimpin tidak bisa menunaikan amanahnya. Maka ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya. Yang selanjutnya adalah wahfadzu furujakum. Dan ini juga termasuk permasalahan yang sekarang kita sedang hadapi. Ketika manusia tidak bisa menjaga kemaluannya, tidak bisa menjaga kehormatannya, makanya zina dianggap biasa. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah tidak memberikan musibah, cobaan, ujian ketika zina sudah dianggap biasa di masyarakat. Yang selanjutnya adalah waghuddu absarakum wa kuffu aidikum. Jagalah pandanganmu dan jagalah perbuatanmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menjaga 6 hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah jagalah Allah. Niscaya engkau akan mendapati Dia di hadapanmu. Maksudnya adalah Allah akan membimbing kita kapanpun, dimanapun kita. Ketika kita menjaga hak Allah, kita menjaga Allah, maka Allah akan berada di hadapan kita. Allah akan menjaga kita semua. Allah akan membimbing kita semua. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bahkan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang itu apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya, ketika kita meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Karena banyak manusia sekarang ketika diuji sekalipun, mereka meminta pertolongan, mereka memohon kepada gunung, mereka memohon kepada lautan, dan mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah kesyirikan ini masih terjadi di masyarakat kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan dan ujian kepada kita, sementara ujian akidah dan keimanan itu masih menjadi suatu problem di masyarakat kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang syair mengatakan, la tas'alanna bunayya ada mahajati was'alil ladzi abwabuhu la yuhjab. Allahu yaghdab in tarakt su'alahu wa bani Adam hina yas'alu yaghdab. Nah, janganlah engkau pernah meminta kepada hamba. Mintalah kepada pemilik pintu yang senantiasa terbuka. Sungguh Allah murka jika engkau meminta kepada selainnya. Sedangkan anak Adam akan murka jika engkau selalu meminta kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, kemudahan, dan kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan khutbah yang pertama
nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ketika umat manusia menginginkan memberikan manfaat untuk kita, kalau itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manfaat itu tidak akan diberikan untuk kita. Ketika masyarakat atau bangsa itu menginginkan bahaya untuk kita, tetapi itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan membahayakan kita semua. Oleh karena itu, inilah yang dinamakan dengan iman kepada takdir. Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita imani, yang baik maupun yang buruk. Kadang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kenikmatan-kenikmatan. Namun ketika kita diberikan ujian dan musibah, kita tidak bersabar dan kita menyalahkan itu semua, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dan cinta kepada kita. Bahkan bisa jadi dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, itu cara Allah, sayang Allah kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita. Tapi kadang kita tidak bersyukur, tidak merenungi hikmah di balik itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada seorang sahabat yang ketika itu dia memakan makanan, tetapi tangannya berseliweran kemana saja. Ini ketika makan, waktunya bukan formal, Rasul memberikan nasihat. Ya gulam, samillah, ya, bacalah samillah, bacalah basmalah. Wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat. Itulah nasihat Rasulullah yang diberikan kepada seorang sahabat mulia. Dan Rasul ketika itu waktunya bukan di waktu yang formal, tetapi waktu yang tidak formal. Bahkan nasihat itu akan masuk ketika di waktu-waktu mungkin yang tidak formal. Oleh karena itu, marilah kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah nasihat Rasulullah SAW kepada anak Yahudi, yang mana anak Yahudi ini dahulu membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bermuamalah, Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi, Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Tetapi kalau masalah akidah, tidak. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan anak Yahudi ini, sampai ketika anak Yahudi ini sakit, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasul menjenguknya. Lihat bagaimana akhirnya nasihat itu, akhirnya iman itu menghampiri kepada hatinya anak Yahudi ini. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW mendekati anak Yahudi tersebut, wahai anakku, aslim, masuk Islamlah. Dia melihat bapaknya, seorang Yahudi. Maka kata bapaknya, Ati Abul Qasim, wahai anakku, taatilah Abul Qasim, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Yahudi sekalipun Rasulullah SAW sampai menjenguknya, sehingga dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mereka masuk Islam. Karena Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang itu termasuk umat Rasulullah SAW yang harus didakwahi. Bagaimana kita mendakwahi mereka dengan akhlak yang baik? Kalau kita tidak mendakwahi, memberikan contoh teladan akhlak yang baik, pastilah mereka tidak akan masuk ke dalam agama Islam ini. Oleh karena itu, marilah kita menampakkan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan akhlak yang baik kepada siapapun itu, kepada anak kecil sekalipun, kepada anak Yahudi sekalipun. Akhirnya, ketika dia sakit dijenguk dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berakhlak yang baik kepada siapapun itu, karena kata-kata yang banyak bisa dikalahkan oleh satu keteladanan. 1000 kata itu bisa dikalahkan oleh satu keteladanan. Satu keteladanan saja yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan oleh orang yang dewasa kepada anak-anaknya, itu akan mengalahkan 1001 kata. Oleh karena itu, berikanlah keteladanan yang terbaik untuk generasi kita, untuk keturunan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan generasi keturunan yang saleh, generasi yang selalu menjaga agama ini, generasi yang mempunyai akidah yang lurus, generasi yang senantiasa meminta, memohon pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Sehingga
Jadilah negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang senantiasa dilindungi, negeri yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.